Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati yang disaksikan. Nah, bertemu dengan saya saat ini. Saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tasya Nagap. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Trinity Nusantara. Ini saya akan mempresentasikan mengenai kitab 1 dan 2 Tesalonika. Dan saya akan membagikan layar. Nah, di sini seperti yang saya katakan di awal bahwa kita akan membahas ada kepala teknis, yaitu kita akan membahas 1 dan 2 Tesalonika. Yang pertama kita akan melihat apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan, garis besar, dan ciri khas. Kita akan melihat sedikit mengenai kitab 1 dan 2 Tesalonika ini, yaitu penulisnya adalah Paulus bersama Silvanus dan Timotius. Waktu tulisan sekitar 51 Masehi. Tempat penulisan di Korintus. Tema 1 Tesalonika adalah kedatangan Kristus untuk umatnya. Dan tema 2 Tesalonika adalah kedatangan Kristus bersama umatnya. Inilah sedikit informasi mengenai 1 dan 2 Tesalonika. Selanjutnya kita akan melihat latar belakang dari 1 dan 2 Tesalonika ini. Yaitu yang pertama kita akan melihat latar belakang dari 1 Tesalonika. Tesalonika terletak di sekitar 160 km di sebelah barat Filipi. Kota ini adalah ibu kota dari pelabuhan yang paling terkemuka di Makedonia, sebuah provinsi Romawi. Di antara penduduk yang berjumlah sekitar 200 jiwa adalah masyarakat Yahudi yang kuat. Ketika Paulus mendirikan gereja Tesalonika pada perjalanan misionernya yang kedua, pelayanannya yang berhasil itu dihentikan sebelum waktunya karena permusuhan kalangan Yahudi. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Karena terpaksa meninggalkan Tesalonika, Paulus pergi ke Berea di mana sekali lagi pelayanan singkat yang berhasil digantikan oleh penganiayaan yang timbul karena orang Yahudi yang mengikuti dia dari Tesalonika. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 13. Kemudian Paulus pergi ke Athena. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 17 ayat 15 sampai 24, di mana Timotius bergabung dengannya. Paulus mengutus Timotius kembali ke Tesalonika untuk menyelidiki keadaan jemaat yang masih muda itu. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 5. Sedangkan Paulus pergi ke Korintus. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 18 ayat 17. Setelah menyelesaikan tugasnya, Timotius pergi ke Korintus untuk melaporkan pada Paulus mengenai gereja di Tesalonika. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 3 ayat 6-8. Sebagai tanggapan atas laporan Timotius, Paulus menulis surat ini mungkin 3-6 bulan setelah gereja dimulai. Inilah latar belakang dari kitab 1 Tesalonika, dan saya ingin menambahi latar belakang dari kitab 1 Tesalonika ini saya ambil dari buku. Yaitu beberapa tahun yang lalu, satu tim arkeolog sedang menggali bagian kuno dari kota Tesaloniki di Yunani yang juga dikenal sebagai Salonika atau Tesalonika, sebuah kota pelabuhan di Makedonia di sebelah timur laut Yunani. Selanjutnya, surat Tesalonika ini ditulis sekitar tahun 51 Masehi, sehingga surat ini merupakan surat Paulus yang pertama. Bahkan kemungkinan besar surat ini juga merupakan kitab perjanjian baru yang pertama ditulis. Walaupun sejumlah Alkitab meyakini bahwa Injil Matius dan mungkin Markus ditulis lebih awal, yaitu antara tahun 43 sampai 40 Masehi. Surat ini ditujukan kepada jemaat yang sedang bergumul, penuh semangat, dan umurnya baru 20 bulan itu. Gereja Tesalonika terdiri dari orang-orang Kristen yang baru saja menerima Kristus oleh pelayanan Paulus. Surat ini adalah surat pribadi yang menyenangkan, yang menyingkapkan isi hati sang rasul terhadap orang Kristen baru ini. Saat kita membaca surat ini, kita mungkin dapat mengalami masalah-masalah yang dihadapi
jemaat Tesalonika. Sekarang kita hidup dalam suatu budaya yang semakin hari semakin memenuhi kekristenan. Selanjutnya, selain itu, sebagaimana kita hidup di zaman yang semakin hari semakin diwarnai dengan seksualitas dan permisif tanpa batas. Seperti itu juga kehidupan manusia dalam masyarakat Yunani pada abad yang pertama. Agama mereka mengesahkan percabulan yang seringkali adalah pelacur yang melakukan pekerjaan pelacuran mereka dengan kuil. Masalah utama lainnya di dalam jemaat ini adalah kebingungan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Sang Rasul rupanya telah memberitahukan kepada mereka tentang kedatangan Tuhan. Dapat kelak, tapi mereka telah salah memahami bagian dari pengajarannya. Sebagian dari mereka mulai bersikap acuh terhadap karya Roh Kudus dalam mereka, juga terhadap kebenaran Allah yang dibukakan di dalam kitab suci. Di bagian pertama surat ini dari pasal 1 sampai 3, Paulus mencurahkan isi hatinya pada orang Kristen mula-mula ini. Ia khawatir mereka salah menafsirkan kepergiannya dari Tesalonika, seakan-akan ia meninggalkan mereka dengan menghindari penganiayaan, dan bahwa ia baru saja mengatakan yang hebat di Filipi dan hatinya sangat tertuju pada jemaat Tesalonika. Kunci untuk memahami isi hati Paulus dapat ditemukan di awal bagian ini, yaitu ketiga kualitas inilah yang menjadi ciri orang-orang percaya di Tesalonika: pekerjaan iman mereka, usaha kasih mereka, dan ketukunan penghargaan mereka. Di pasal 1, Paulus mengingatkan mereka bahwa firman yang disampaikannya pada mereka ketika ia mendirikan jemaat mereka bukan sekadar kata-kata biasa dan manusia. Selanjutnya di pasal kedua, Paulus memberikan deskripsi yang indah pada kita tentang usaha kasih. Ini bukan hanya usaha jemaat Tesalonika, juga usaha Paulus. Pasal yang ketiga merupakan catatan tentang bagaimana Paulus mengutus Timotius pada mereka dan Timotius kembali sambil membawa kabar penganiayaan yang sedang mereka alami dan khususnya kesabaran dan ketekunan mereka di tengah penganiayaan. Di sini kita menemukan deskripsi yang menonjol tentang ketekunan pengharapan yang memampukan jemaat Kristen Tesalonika menanggung pencobaan-pencobaan dengan sukacita. Pada pasal yang keempat dan kelima, bagian praktis dari surat ini dibagi ke dalam 4 bagian singkat yang membahas masalah-masalah yang dihadapi jemaat Tesalonika. Paulus belum mengajarkan kepada mereka seperti dugaan banyak orang tentang apa yang diajarkan oleh kekristenan, bahwa mereka harus menjalani kehidupan yang baik dan kasih. Penekanan utama dalam kekristenan bukanlah aturan dan hukum, tetapi relasi. Karena kita memiliki relasi kasih yang hidup dengan Allah melalui Yesus Kristus, kita secara alami ingin menyenangkan Allah. Masalah kedua yang dibahas Paulus adalah hidup dengan jujur dan produktif. Seperti yang dikatakannya di 1 Tesalonika 4 ayat 9-12, kita harus saling menyatakan kasih, dan manifestasi praktis dari kasih itu adalah mereka semua harus menyibukkan diri dan bekerja dengan tangan mereka supaya mereka tidak perlu bergantung pada bantuan orang lain. Nah, yang selanjutnya kita akan itulah yang saya bisa sampaikan mengenai kitab latar belakang kitab 1 Tesalonika. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang dari kitab 2 Tesalonika, yaitu ketika surat ini ditulis, situasi jemaat Tesalonika sama dengan ketika ia menulis surat yang pertama. Oleh karena itu, mungkin surat ini terus 2 bulan saja setelah surat pertama ketika Paulus bekerja di Korintus bersama Silas dan Timotius. Dan surat kedua Tesalonika 1 ayat 1 bisa dibandingkan dengan kisah para rasul pasal 18 ayat 5. Rupanya ketika diberitahu mengenai penerimaan surat pertama dan beberapa perkembangan baru tempat itu, Paulus tergerak untuk menulis surat kedua ini. Dan saya akan menambahkan sedikit, yaitu pada pasal pertama difokuskan pada sikap kehilangan semangat di tengah masa-masa ujian. Orang-orang Kristen ini sedang mengalami berbagai macam kekayaan dan penderitaan. Meskipun mereka dapat bertahan dengan sangat baik banyak di antara mereka yang mulai kelelahan dan kehilangan semangat. Untuk menerapkan sikap ini,
Paulus mengingatkan mereka bahwa saatnya akan tiba ketika Allah akan memutuskan segala sesuatu dan memberi mereka upah untuk segala penderitaan mereka. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai latar belakang dari kitab 1 dan 2 Tesalonika. Selanjutnya kita akan membahas dari tujuan 1 dan 2 Tesalonika. Yang pertama kita akan lihat tujuan 1 Tesalonika, yaitu karena Paulus terpaksa meninggalkan Tesalonika dengan tiba-tiba karena penganiayaan orang yang baru bertobat itu hanya menerima sedikit pendidikan mengenai kehidupan Kristen. Ketika Paulus mengetahui dari Timotius mengenai keadaan mereka saat itu, dia menulis surat ini. Ada 3 alasan, yaitu yang pertama, untuk mengungkapkan sukacitanya tentang keteguhan iman dan ketekunan mereka di tengah-tengah penganiayaan. Yang kedua, untuk mengajar mereka lebih jauh tentang kekudusan dan kehidupan yang saleh. Dan yang ketiga, untuk menerangkan beberapa kepercayaan, khususnya mengenai status orang percaya yang telah mati sebelum Kristus datang kembali. Kita bisa lihat tujuan penulisan dari kitab 2 Tesalonika. Tujuan Paulus mirip dengan penulisan surat yang pertama, yaitu orang-orang yang dianiaya, yang mengalami penganiayaan. Yang kedua, untuk hidup disiplin dan bekerja untuk mencari nafkah. Yang ketiga, memperbaiki beberapa kepercayaan yang keliru tentang peristiwa akhir zaman yang berkaitan dengan hari Tuhan. Saya di 2 Tesalonika 2 ayat 2. Selanjutnya kita akan melihat garis besar dari 1 dan 2 Tesalonika. Yaitu pertama, kita akan lihat garis besar dari 1 Tesalonika. Pembuka ada salam Kristen di 1 Tesalonika 1 ayat 1. Ada beberapa bagian. Bagian yang pertama, terima kasih pribadi Paulus karena orang Tesalonika. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 1 Tesalonika 3 ayat 13. Dan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bersukacita tentang hidup baru mereka dengan Kristus. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 10. Bagian yang kedua, mengenangkan peranannya dalam hidup mereka. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 2 ayat sampai 1 Tesalonika 3 ayat 8. Dan dari ketiga, mendoakan kesempatan kunjungan kembali serta kemajuan rohani dan kemantapan mereka dalam kekudusan. Nah, garis besar bagian kedua yaitu pengarahan praktis Paulus bagi jemaat Tesalonika. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 1 Tesalonika 5 ayat 22 yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengenai kekudusan seksual. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Bagian kedua mengenai kasih persaudaraan di 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai 10. Ketiga mengenai kerja yang jujur 1 4 ayat 11 sampai 12. Yang keempat mengenai kedatangan Kristus di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 1 Tesalonika 5 ayat 11. Yang kelima mengenai kehormatan bagi di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Yang keenam mengenai kehidupan Kristen 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 18. Yang ketujuh mengenai pengenalan rohani 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 22. Dan garis besar bagian ketiga di kitab 1 Tesalonika ini yaitu penutup. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 28 yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, doa untuk pengudusan dan pemeliharaan mereka. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Dan bagian yang kedua yaitu permohonan terakhir dan berkat. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 25 sampai 28. Nah, itulah tadi dari garis besar kitab 1 Tesalonika. Selanjutnya kita akan lihat garis besar dari kitab 2 Tesalonika. Yang pertama yaitu salam Kristen di 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 2. Dan kitab ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Garis besarnya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Paulus menghibur jemaat Tesalonika yang dianiaya. Kita bisa lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, rasa syukur karena pertumbuhan rohani di 2 Tesalonika 1 ayat 3. Yang kedua, pujian atas ketabahan gereja lainnya di 2 Tesalonika 1 ayat 4.
Yang ketiga, keyakinan mengenai hasil akhir kita bisa lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 10. Dan yang keempat, doa Paulus bagi mereka di 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai 12. Kita lihat bagian yang kedua, yaitu Paulus memperbaiki pengakuan kepercayaan jemaat Tesalonika. Kita bisa lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 17 yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu hari Tuhan belum tiba. Kita bisa lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 2. Yang bagian kedua, manusia durhaka akan dahulu di 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 12. Bagian yang ketiga, berdiri teguh di dalam kepastian kebenaran dan kasih karunia di 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Dan bagian ketiga dari garis besar 2 Tesalonika ini, yaitu Paulus menasihati jemaat Tesalonika tentang hal-hal praktis. Kita bisa lihat di 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15 yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mendoakan dirinya di 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 2. Yang kedua, tetap setia bertahan di dalam Tuhan di 2 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 5. Dan bagian yang ketiga, menjauhi orang yang tidak mau patuh dan hidup berdisiplin di 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15. Dan yang terakhir dari garis besar 2 Tesalonika ini adalah salam penutup dan berkat di 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai 18. Selanjutnya kita akan melihat ciri khas dari kitab 1 dan 2 Tesalonika. Yang pertama kita akan lihat ciri khas dari kitab 1 Tesalonika, yaitu 4 ciri utama yang menandai surat ini. Yang pertama, surat ini adalah salah satu dari kitab-kitab perjanjian baru yang pertama ditulis seperti yang saya sebutkan tadi di latar belakang. Dan yang kedua, itu berisi bagian-bagian penting mengenai orang-orang kudus yang sudah mati, yang dibangkitkan oleh Allah ketika Kristus kembali untuk mengangkat gereja. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dan hari menang Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Bagian yang ketiga, kelima pasal ini berisi petunjuk tentang kedatangan Kristus dan artinya bagi orang-orang percaya. Kita bisa lihat di 1 Tesalonika 1 ayat 10, 1 Tesalonika 2 ayat 19, 1 Tesalonika 3 ayat 13, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, dan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 dan 23. Yang keempat, surat ini memberikan wawasan yang unik. Dan bagian yang keempat ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu mengenai kehidupan gereja tahun 50-an yang belum dewasa tetapi penuh dengan semangat, dan mengenai mutu pelayanan Paulus sebagai perintis pemberitaan Injil. Nah, itulah tadi ciri khas dari kitab 1 Tesalonika. Selanjutnya kita akan lihat ciri khas dari 2 Tesalonika, yaitu ciri khasnya ada tiga ciri utama yang dari surat ini. Yang pertama, yaitu surat ini berisi bagian yang paling lengkap dalam perjanjian baru mengenai pelanggaran hukum yang tanpa kendali dan penipuan pada akhir sejarah. Kita bisa lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 12. Dan bagian yang kedua, penghakiman Allah yang adil akan menyertai kedatangan kedua Kristus, digambarkan dengan istilah apokaliptis, mirip dengan kitab Wahyu. Kita bisa lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10 dan di 2 Tesalonika 2 ayat 8. Dan yang ketiga dan yang terakhir juga, kitab ini memakai istilah-istilah eskatologi untuk antikristus yang tidak digunakan di bagian Alkitab yang lain. Kita bisa lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 8. Nah, itu tadi yang bisa saya bagikan mengenai kitab 1 dan 2 Tesalonika pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkakan. Jika dalam penyampaian saya memakai kata-kata yang salah atau ada penggunaan kata yang salah, saya mohon maaf. Dan jika ada kekurangan-kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan.
Saya ingin mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.